Satu kata, rebut, bab 590. Manusia adalah makhluk aneh. Jelas-jelas Arila yang mengirim pesan untuk memberitahu Carson, agar Carson tidak perlu mempersiapkan hal-hal ini untuknya. Ingin memutuskan semua hubungan dengannya. Tetapi, ketika dia mendengar bahwa ini bukan Carson yang mempersiapkan untuknya, dia juga bisa sedih. Arila dengan keras menepuk wajahnya dan mencoba mengangkat senyum pucat dan lemah. Arila, bukan milikmu. Jangan dipikirkan lagi. Cobalah untuk memikirkan Rila kecil. Memikirkan tentang anak di dalam kandunganmu. Kamu tidak sendirian. Kamu masih punya mereka. Ya, dia tidak sendirian. Dia masih ada anak-anaknya. Berpikir begitu, perasaan Arila benar-benar lebih baik. Patah hati di dalam dada Arila, seperti mulai berdetak lagi. Direktur Carson, sudah sesuai dengan kemauanmu mengatakannya kepada Nyonya, kata Tamara menutup telepon. Bertatapan dengan wajah Carson yang tak sedap dipandang, tidak bisa membantu menghapus keringat dingin di dahinya. Carson tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi wajahnya sedingin biasanya. Hanya tergantung di sisinya, memegang ponsel dan memegang telepon dengan erat. Tampaknya, seluruh tenaganya dapat merusak ponsel itu. Direktur Carson tidak mengatakan apapun. Tamara berdiri tegap dan tidak berani pergi tanpa instruksinya. Keringat dingin di dahinya mengalir sedikit demi sedikit. Untuk waktu yang lama, Tamara berpikir bahwa direktur mereka mungkin tertidur dengan mata terbuka lebar. Dan pada akhirnya, direktur berbicara. Biarkan Henry masuk. Oke, saya segera pergi. Tamara mendapatkan perintah, ngebirit hampir dengan berlari. Tetap tinggal di sana, keberaniannya akan dikempeskan oleh direktur mereka. Dan sekarang bisa kabur, pasti kabur lebih cepat. Daripada harus menunggu entah sampai kapan. Tamara keluar. Henry dengan cepat mendorong pintu dan masuk. Direktur Carson, kamu mencariku? Carson dengan dingin berkata. Katakan. Henry segera berkata. Direktur Carson, Nyonya telah tiba dengan selamat. Di sana kami telah melakukan langkah-langkah keamanan paling lengkap. Pasti tidak akan ada masalah. Orang yang mencegat mereka di bandara, semuanya telah ditangkap oleh orang-orang kami. Carson hanya mengatakan kata seperti itu. Tapi Henry sudah tahu apa yang ingin didengar oleh direkturnya. Lagi pula Henry telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun, juga tidak sia-sia. Ya, Carson mendengus dan memulihkan wajah dinginnya, membuat orang tidak dapat melihat emosinya. Direktur mereka terlihat dingin dan cuek, tidak benar-benar dingin dan cuek. Henry terlalu memahaminya, jadi dia melanjutkan. Direktur Carson, kemarin ketika kamu sibuk dengan urusan Nyonya, Albi memikirkan cara untuk melarikan diri dari kota Pasir Bumi dan kembali ke sarangnya di kota B. Kalau begitu, memangnya kenapa? Grup SS mereka tidak hanya menguasai kota Pasir Bumi, tetapi seluruh komunitas dunia bisnis. Yang ingin dia Carson lawan, tidak hanya di kota Pasir Bumi baru bisa. Orang yang ingin dia lawan, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi pun, dia pasti menyeret orang itu keluar. Adapun hasilnya pasti hanya ada satu, habis. Perusahaan Primedia begitu, perusahaan sub pun begitu. Carson tidak harus menghabiskan banyak tenaga untuk membuat hancur
dan tidak bisa bangkit lagi. Sekarang, Albi malah mengandalkan keluarganya. Kekuatan mereka lebih baik sedikit daripada keluarga Premedia dan Su. Dan kelihatannya mereka juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya. Tapi, seberapa kuatnya kekuatan Ellie Group, bagi Carson juga hanyalah kelihatannya kemampuan untuk bertarung dengannya. Awalnya markas grup Aces berada di Amerika Serikat. Carson juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, markas Aces pindah ke dalam negeri karena Carson melihat peluang bisnis domestik yang sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, grup Aces telah mengakuisisi sejumlah perusahaan terkenal yang berada di ambang kebangkrutan dan membiarkan mereka berinvestasi dalam industri yang mereka kuasai. Orang zaman dulu mengatakan, 36 bidang, setiap bidang pasti bisa berhasil. Setiap bidang dapat menghasilkan uang, dan setiap bidang memiliki orang yang puncak teratas. Orang maupun barang digunakan dengan baik. Pada titik ini, Carson mengontrolnya dengan sangat baik. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan perdagangan grup Aces di dalam negeri sudah ada di mana-mana, yang telah meningkatkan pengaruh grup Aces di arena internasional. Saat ini membahas grup Aces Carton, tahu bahwa itu adalah lelaki legendaris yang hanya seumur hidup ini bisa diimpi-impikan saja. Carson juga berkata, ikuti setiap gerak-gerik keluarga Setiono. Kita harus mendapatkan semua proyek yang mereka inginkan. Direktur Carson, apapun yang mereka inginkan, semua kita harus merebutnya? Henry dengan ragu bertanya balik. Carson menembaknya dengan tatapan dingin. Henry dengan cepat mengangguk. Masalah ini aku akan mengurusnya. Henry mengerti bahwa direktur Carson mereka akan bertempur dengan keluarga Setiono. Setiap proyek yang bersaing dengan keluarga Setiono, grup Aces harus, bukankah langkah demi langkah untuk mendorong grup Gerina ke jalan buntu? Memang bisa untuk apa lagi? Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh direktur mereka. Ingin membunuh orang, tetapi tidak perlu menggunakan kekuatan. Tanpa suara memaksa musuh putus asa ke sudut jalan buntu. Selama grup Gerina di jalan buntu, apa kualifikasi Albi untuk bertarung dengan mereka? Henry menebak direktur mereka tidak ingin melihat Albi mati, tetapi ingin Albi menjadi anjing yang terlantar. Di wilayah militer kota Pasir Bumi, Darwin tidak ada urusan resmi yang mau dilakukan hari ini. Epa juga sedang syuting. Dia sangat pengangguran, sangat amat pengangguran. Jadi, dia sangat sabar melihat bawahannya bermain game. Kemarin dia memberitahu Epa bahwa bahkan jika orang mati, selama dia memasuki wilayahnya, mereka pasti memiliki cara untuk membiarkan orang mati berbicara. Dalam hal ini, ia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Alat penyiksaan di sini digunakan untuk melawan mata-mata militer. Mata-mata militer itu telah menerima pelatihan yang paling brutal dan memilih kandidat terbaik di antara banyak orang. Instrumen kriminalnya di sini dapat membuat mata-mata militer membuka mulut untuk bicara. Bagaimana mungkin tidak dapat menghandle beberapa orang itu? Mereka baru mengatakan kepada mereka bagaimana menggunakan alat-alat itu. Ada sedikit berefek. Belum digunakan di atas tubuh mereka, sudah ada beberapa orang yang ketakutan sampai kencing di celana. Satu demi satu mereka bersujud di atas tanah dan memohon belas kasihan. Tapi
Dia memberi mereka kesempatan. Mereka tidak mengatakannya sendiri. Sekarang alat penyiksaan sudah keluar. Mana mungkin tidak menggunakannya? Mendengarkan suara seperti hantu menangis, Darwin hanya berpikir bahwa darahnya mendidih. Berteriak keras, "Ayo, teriak saja lebih keras." "Komandan Darwin, kami sudah bilang. Albi yang mengirim kami untuk menangkap Nyonya Carson. Ingin memindahkan Nyonya Carson ke kota B. Kami juga sudah memberitahumu di mana sarang kami di kota Pasir Bumi. Dan sisanya juga sudah ditangkap. Kamu langsung saja ke sana." Mereka tidak takut dengan kematian. Mereka takut bahwa hidup ini lebih menyakitkan daripada menghadapi kematian. Jelas Darwin mau membiarkan mereka hidup lebih menderita daripada mati. Bagaimana mungkin mereka itu tidak takut? "Terus katakan lebih banyak lagi. Mungkin saja aku senang, lalu melepaskan kalian pergi." Tempatnya ini juga sebuah di bait suci, memohon padanya. Dia akan melepaskannya. "Kami sudah mengatakan semua yang harus kami katakan." Mereka sudah selesai berbicara. Kalau begitu, mulai bertindak. Beberapa hari ini terlalu membosankan. Benar-benar terlalu membosankan. Tidak ada kerjaan yang harus dilakukan. Dan tidak ada Eva yang menemaninya. Darwin hanya menonton 3 pengecut berteriak-teriakan di sini. Pada awalnya masih bisa membuatnya sedikit bersemangat. Sekarang dia sudah merasa bosan dan membutuhkan permainan yang lebih ekstrim.